kurikulum itu sebenarnya kalau fokusnya di informatika, sainsnya harus kuat. Nah, sainsnya itu ya kalkulus, aljabar linier gitu kan, diskrit, gitu ya. Iya. Tuh. Nanti fisikanya diarahin ke fisika komputasi ya, sensor gitu. Harus rombak lagi ini Nanti, apa namanya, rombak kurikulum lagi. nah, makanya nanti di strukturnya inilah didiskusikan bersama inputnya apa gitu. Termasuk ininya ya algoritmanya mau dirubah, misalkan algoritma pemrogramannya mungkin yang S1 menggunakan C, nanti yang keduanya gunakan apa namanya, pakai Python misalkan. Iya, itu perlu nantilah habis UAS bikin program untuk diskusi RPS rencananya sih. Di jadwal Alpro 1, Alpro 2 ya, ketemu gitu. Iya, kemudian juga rata-rata kan ada sebagian dosen kadang-kadang kalau algoritma 1 2 tuh biasanya cuma diganti. Misalkan algoritma pertama itu dia ngajarin ya, atau algoritma kedua Java atau misalkan lain lah ya. Tapi dia konsep itu nggak dipakai. Misalkan ya algoritma 1 emang dari pengenalannya tipe data sampai pocap bla bla ke sininya. Nanti yang di kedua kan fokus ke ini, ke apa namanya, fokus yang namanya penggunaan algoritma dari searching, dari pengurutan. Iya, searching, sorting gitu. Dan rata-rata biasanya kalau pernah ngalamin ngajar algoritma 2 juga algoritma pertama dosennya ngajarinya aku coding gitu, bukan konsep algoritmanya, cara buat pocatnya gitu. Ininya nggak diinginin. Iyalah, banyak perbaikan. Nah, ini kan mahasiswa nih, input dari mahasiswa itu perlu ya. Ada. Apa namanya, buat perbaikan ke depan. Ini kan mahasiswa semester 7 ya. Nah, evaluasi perkuliahan itu prodi perlu masukan mahasiswa, kan? Supaya nanti buat kebaikan ke depan gitu. Mahasiswa juga jangan diem aja, kalau misalnya lihat standarnya informatika di luar sana seperti apa, kasih masukan ke prodi, ke dosen gitu ya. Kita langsung mulai aja kali Wan ya? Ya, belum pada ini, ber-16. Ini kelas C semua yang ya. Ada. Ada apa mah ada Pak? Yang kelas ini, yang kelas sorenya udah diimbau belum? Ini kelas sore ya. Tahu udah belum pernah masuk. Iya, maksudnya yang kelas-kelas B. Ini kan kelas C semua, yang kelas saya ajar semua kelas ini. Yang kelas B-nya nggak ada? Ada sih beberapa. Ini totalnya berapa? 16 kan nih? Sama saya sama ini. Saya liatin kelas siangnya nggak ada. Ini kelas C semua, yang saya ngajar semua. Kelas B kan ada 2 ya, B1, B2. Saya ngajar B2 salah. B1-nya bukan saya. Oke, dimulai aja kali ya. Kalau ibadah nggak ada, ibadah mempersingkat dah. Jalan Pak Rahmat. Nanti di sini yang demoin algoritma Pajar untuk lesson 3 sama nanti Levina untuk Kamin. Pak Rahmat buka dulu dah. Baik, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai praktikum kita. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami materi ya, dalam belajar dan memberkahi ilmu yang kita pelajari ya, bermanfaat gitu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, sebagai pengantar praktikum ya, Pak Rahmat cuman pengen berpesan nih buat
berapa 11 orang ya, 9 orang ya, 9 orang yang baru gabung ya di luar saya, Pak Wawan, Dava ya asistennya, bahwa nanti diinfokan juga ke teman-teman semua, informatika itu tidak ada yang tidak melakukan coding ya, atau menulis kode program, ya, atau minimal kalau di networking itu nanti script ya, konfigurasi gitu ya, itu semuanya adalah baris perintah yang user berikan kepada mesin gitu ya, kepada komputer gitu ya. Nah, ada perintah-perintah itu sudah ada template-nya ya, berarti udah ada rumusnya dalam bentuk algoritma gitu ya. Algoritma searching, oh ini daftar codingannya gitu ya, algoritma decision tree, tahapannya algoritmanya seperti ini, kita tinggal mengikuti sesuai dengan bahasa pemrograman ya. Gitu ya. Jadi itu yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya. Jadi harus bisa, coding itu harus bisa, apapun bahasa pemrograman yang teman-teman pilih, mau PHP, mau Python, mau C gitu ya, mau Java gitu. Nah, itu harus bisa. Dan identik sebulan fokus belajar coding aja tuh bisa gitu ya. Setiap hari dicoba gitu. Jadi jangan saya informatika nggak mau coding, nggak bisa gitu ya. Oke, baik. Nah, pembelajaran mesin ini salah satu mata kuliah yang inti dari informatika yang harus teman-teman semua kuasai, gitu ya, harus kuasai. Nah, alhamdulillah di Bayangkara kita punya Pak Wawon ya, yang otodidak belajar mesin gitu kan, pembelajaran mesin yang kita bisa manfaatkan bersama gitu ya. Kita dengarkan materi dari beliau. Oke, baik. Lanjut Pak Wawan, persilahkan untuk materinya. Oke, karena kemarin saya udah bahas beberapa kali ya, ini kebetulan kelas C semua. Kemarin udah bahas beberapa kali, mungkin saya hanya mengulang aja, karena emang tadinya kan kenapa saya ambil materi ini, karena emang banyak beberapa instruksi dari Pak Rahmat untuk menyeratakan gitu. Jadi banyak beberapa kelas yang nggak, materinya kadang-kadang nggak nyampe gitu ya, cuma dibuka-ketik di sana sini, nggak berdasarkan kurikulum yang ada. Jadi akhirnya karena emang juga praktikumnya waktunya dikit, akhirnya ya saya simpulkan ya udah, saya mengambil 2 untuk praktikumnya. Untuk sekarang tuh mengambil 2 untuk pertama untuk jenis klasifikasi atau prediksi ya, atau yang decision tree menggunakannya itu. Kemudian salah satu lagi ya menggunakan yang namanya menggunakan untuk pengelompokan data gitu ya. Kemarin saya udah mencontohkan di kelas waktu hari Sabtu. Jadi kita dapat data yang namanya si klasifikasi, data untuk data ketika kita mau mengkelompokkan data, data yang untuk learning itu dapat dari datanya hasil dari pengelompokan data atau dari clustering. Jadi cuma saya menetapkan saja pesan saya karena emang tidak ada yang tidak bisa dipelajarin. Jadi kalau Anda mau tahu, yang saya kuasain sebelum ngajarin machine learning itu, saya yang saya bisa itu, yang pernah saya gunakan selama kuliah itu, saya tesis saya menggunakan NNN gitu ya, neural network itu pakai provision gitu ya. Udah lama tuh, 4 tahun kemarin. Kemudian di sentri pernah saya diajarin sama di kampus itu atau S2, dan itu cuma hasil rumus-rumus saja sama dosennya, dan tidak ada yang namanya hitungan manual seperti apa, bingung gitu ya. Kemudian juga untuk Kakmin, dulu Kakmin saya sama dikasih rumus-rumus, bingung juga gitu ya. Karena background saya sebagai banyak cerita juga, saya orang elektro kan dulu, bingung kan, dapat tiba-tiba apa sih ini gitu, data disebarin, hitung-itunya gitu ya. Itu satu bingung gitu. Kemudian akhirnya makanya kalau sekarang saya ngajar, jadi 4 yang algoritma yang dulu dapatnya di mata kuliah. Kalau saya dulu mata kuliahnya information discovery ya, discovery penemuan di informatika gitu ya. Itu dapatnya Kakmin, kemudian neural network hanya sekilas saja dosennya waktu itu, Kakmin juga sama.
rumus-rumus doang yang diceritakan, kemudian decision tree, sama satu lagi itu linear. Jadi yang lain-lain saya belajar sendiri, otodidak gitu kan. Ya, kalau saya kan gini ya, saya ngajar itu ngikutin kurikulum gitu. Jadi kalau saya misalkan tidak paham ya saya bisa buat baca buku atau misalnya lihat slide orang gitu ya, ya sejujur aja ya. Saya baca-baca gini-gini gitu karena emang ikut kurikulum gitu. Gimana caranya saya ikutin dari di berbagai dunia misalkan ya ini Mas Learning ya itu algoritmanya. Ada satu yang belum kelompok yang untuk di IoT ya ada ya informasi apa gitu lupa lagi namanya. Itu belum kenal karena materinya udah mepet gitu ya. Jadinya enggak semuanya saya ajarin semuanya. Kemudian saya kasusnya baca-baca skripsi dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk yang sekarang jadi saya lebih tetap perhatikan untuk ini aja. Jadi kalau decision tree Anda berarti belajarnya klasifikasi dan prediksi gitu ya. Kemudian kalau Anda clustering pasti mengelompokkan data. Saya ingetin lagi atau kemarin lupa. Jadi data yang dapat di ya misalkan kalau ini kan datanya ini akan jadi tugas nanti ya. Kalau misalkan udah ada kategori seperti ini, ingetin lagi ya. Kalau udah ada data yang kategori seperti ini akan yang dinamakan udah ada targetnya. Ini ada target. Ya target label ingetin lagi ya target label atau namanya kelas ya untuk yang hal seperti ini keputusan pastinya untuk target. Jadi ada termasuk dalam supervised learning ya, jadi pembelajaran yang diawasin gitu ya. Kalau yang tidak diawasi seperti kamin berarti ini nggak ada seperti ini. Nah itu untuk yang kamin data yang tidak ketahuan gitu kan. Kalau ini berarti saya dapat datanya dari data pas COVID ini penyebaran di Indonesia untuk tiap kabupaten datanya ada 1.500. Cuma saya hapus tinggal 15, ini nanti tugasin cuma 15. Kalau sampai 1.500 nanti nggak beres-beres hitungnya. Ya. Nanti itu untuk tugas nih, saya cuma nyontohin di sini aja. Jadi intinya kalau kita mau melakukan klasifikasi atau prediksi kan harus punya ini kan target kelas gitu. Kemudian dari data seperti ini, data yang tidak ada gitu targetnya, berarti Anda mau melakukan kamin dulu sebelumnya. Ya kalau misalnya cepat skripsi, kalau judulnya emang judul skripsinya hanya membahas yang namanya di klasifikasi data, nggak ada pengelompokan, berarti Anda nggak usah hitungan manual, dihitungnya langsung aja Anda menggunakan Python misalkan, Anda langsung buat codingnya langsung diupload nih untuk si dataset seperti ini, udah nanti kelihatan. Nanti tentuin klasternya. Misalnya kan ada 3 klasternya sebenarnya, ada tinggi, ada tinggi, ada medium sebenarnya satu lagi, cuma tiga kasih hitungnya terkebanyak, makanya saya cuma buat 2. Nah nanti buatin klaster, jadi masuknya yang ini masuk ke klaster mana gitu, ke tinggi atau ke rendah misalkan ya. Kalian belum ada sebelumnya. Ya kalau untuk kamin, kalau udah dapat seperti ini, udah dapat clustering, berarti Anda baru lanjut ke yang klasifikasi, bisa menggunakan decision tree gitu ya, estimasi menggunakan linear, regresi termasuk juga bisa ya. Regresi itu regresi itu artinya antara ini kan kalau kita regresi ini kan ada X ya, ini X1, ini X2, ini X3, X4, ini baru Y ya, Y-nya. Kalau misalkan di situ juga sama, berarti ini X1, X2 baru Y. Nah gitu ya, jadi ada hubungan antara atribut ini mempengaruhi ke tujuan gitu ya. Itu untuk yang regresi klasifikasi kategori, jadi harus ada bentuk ininya ya, kategori, prediksi, sama estimasi ya. Kemudian kalau yang pengelompokan, berarti nggak usah, data ini nggak punya, nah kita untuk mencari yang seperti ininya. Ya itu untuk perbedaan antara Anda mengolah data. Dan nanti kalau masih bingung, Pak, kalau saya di mana, misalkan saya menggunakan kaminnya di aplikasi gitu ya. Jadi rumusnya itu ketika Anda menentukan, misalkan ini di aplikasi yang namanya aplikasi Anda, misalkan ya aplikasinya, misalkan untuk punya tracer yang atau untuk di kabupaten, misalkan untuk ada fitur misalkan di kabupaten itu melihat sebaran per kecamatan misalkan. Nah itu nanti kalau ada logiknya itu logik ketika di fitur yang ada untuk melihat sebaran, nah itu dimasukin konsep algoritmanya si kaminnya untuk mengelompokkan datanya, termasuk kalau daerah
misalkan si ini daerah Sorong misalkan masuk dalam kategori apa di COVID, misalkan penyebarannya tinggi atau rendah atau gimana gitu. Nanti rumus ini masukin logik si desentrinya itu di apa kaminnya itu di aplikasi andanya di codingan, misalkan ada PHP ya udah gitu ya. Itu kita. Jadi kalau nggak harus menggunakan Python gitu. Cuman kalau untuk data science hanya untuk main-main data nggak terus aplikasi ya lebih enakan kita menggunakan Python. Makanya rata-rata direkomendasikan menggunakan Python karena library-nya banyak, udah tinggal manggil gitu. Kalau Anda di ini banyak kan kita buat manual sendiri. Kalau PHP sama apa namanya PHP atau misalnya namanya Java misalnya, nah kita harus tahu. Jadi library-nya kalau di Python library-nya tinggal manggil gitu, tinggal menampilkan gitu. Oke, itu kemudian saya jelasin doang perbedaan tahapannya aja. Ya, jadi intinya setiap algoritma itu punya tahapan untuk menyelesaikan masalah. Saya ulang lagi, apalagi Anda yang lagi skripsi sekarang. Jadi bedakan antara mode pengembangan perangkat lunak sama algoritma. Jadi kalau Anda mode pengembangan atau software development, berarti Anda hanya ketika Anda buat aplikasi pasti menggunakan tahap itu. Apa saja misalkan, ya misalkan kalau Anda SDLC, waterfall itu kan tahapan model software development. Jadi kalau buat aplikasi berarti ada itu. Misalkan ya saya ada planning, design, implementation gitu ya. Planning, analysis, design, dan implementation. Nah itu berarti model pasti buat aplikasi menggunakan itu. Tapi ketika Anda memecahkan masalah, Anda menggunakan algoritma. Jadi algoritma ini adanya di mana? Algoritma ini akan adanya di analisis. Kalau Anda di posisi software development. Jadi yang kebalikan antara yang namanya metode algoritma, metode sama model. Tahapan itu ya software development ya kalau SDLC. Karena anak-anak misalnya begitu. Perancangan aplikasi misal perpustakaan menggunakan metode waterfall, bukan metode, tapi tahapan gitu. Itu salah. Kadang dosennya nggak ngerti, dosen mahasiswanya nggak ngerti juga. Ya udah gitu, begitu simpen di library di perpustakaan, ya dicontek lagi sama yang berikutnya. Jadi salah terus gitu ya. Oke itu ya. Ini untuk yang kami kemarin saya udah bahas, tentukan jumlah klasternya. Jadi kelompoknya kita tentuin dulu ada berapa kelompok gitu ya. Kita membuat berapa kelompok dari data yang kita punya. Kemudian alokasikan datanya setelah acak ya. Misalnya kalau di sini acak di mana gitu ya. Berarti yang mana gitu ya. Nanti kalau ini kan bisa kalau di Kakmin bisa ditentuin oleh manual, berarti bisa nilainya bisa Anda rubah gitu kan. Ini kan bentuknya tulisan nih. Nah, kalau mau pakai hitungan itu ke jarak ya Anda bisa dihitung, diganti dulu, di encoder dulu si huruf-huruf ini. Encoder sama pindah ke integer misalkan. Datanya di label ya. Di label encoder dirubah dulu, misalnya di Excel juga bisa kan dirubah dari kalimat seperti jadi angka gitu, bisa dihitung. Karena jarak kalau ini kan nggak bisa dihitung kalau gini. Jadi Anda dirubah dulu nanti sebelum menghitung nanti ke kaminnya di tugas, dirubah dulu untuk yang namanya recordnya itu dari tulisan ganti ke bilangan integer aja biar gampang, bilangan bulat gitu ya. Udah itu ini juga sama nih bisa dirubah juga kan. Dari yang namanya bentuknya bentuknya bilangan desimal atau kalau di Python plot untuk yang desimal yang ada koma yang dirubah ke integer misalkan. Kalau ada array kan enakan pakai integer hitungannya. Udah itu kemudian hitung pusat klasternya, jadi tentukan dari random itu titik-titik sentrality berapa, kemudian alokasikan sektor terdekat, kemudian setelah ini akan selesai iterasi satu ya. Iterasi satu misalkan ketika kita mengambil memproses bagian satu itu akan berulang sampai beberapa kali sampai Anda ketemu namanya rasio Anda yang rasionya paling gede dibandingkan yang sebelumnya atau bisa sama atau klaster yang tiap data klasternya nggak pindah-pindah gitu tapi klaster itu aja. Itu udah saya jelasin kemarin ya, nggak usah ini lagi. Sekalian nanti jelasin sama teman-teman yang yang akan demo. Kemudian untuk kemudian untuk ngitung jaraknya tiap datanya. Jadi nanti dihitung, Anda tentukan jumlah data, kemudian recordnya mulai dari mulai data ininya dari satu ini sampai ke 15-nya. Hitung nanti kemudian mulai dari satu, kemudian atributnya dihitung ya, tentukan. Nanti ini akan dikalikan dengan XJ ini bisa dikalikan dengan nilai yang per poin, nilai ini nih, nilai persatuan ini X-nya kan X-nya sini ya.
Kemudian sama yang namanya yang Y-nya itu untuk yang untuk yang titik sentroidnya yang kita ambil tadi udah di data yang udah diambilnya. Itu kemudian Anda akan menghitung. Nah, dimasukkan kan dengan menghitung jarak. Jadi kalau di sini dx2 kan dx2 ini nih satu-satu. Kalau misalnya saya contoh kemarin ada M, itu jumlah datanya. Nanti DM1 artinya kan untuk yang pertama sama yang klasternya dihitung satu-satu. Kemudian untuk ngitung setiap di jarak anggota Anda menggunakan Manhattan atau Minkowski ya, Minkowski ya, sorry. Nah ini Anda bisa, yang contoh saya itu menggunakan Manhattan ya ininya untuk rumusnya, untuk penghitungan centroidnya. Nah itu mungkin untuk yang saya contoh rumusnya untuk tahapannya. Kemudian kalau untuk tahapan yang mana saya? Untuk tahapannya pertama kalau Anda misalkan kita misalkan di contoh yang di sekarang menggunakan C45 ya. Jadi kalau yang tadi tentukan klaster dulu, kalau caranya algoritma untuk yang admin, kalau yang di algoritma disentri berarti Anda akan milih atribut sebagai akar. Dari ini berarti Anda akan mencari akar, berarti dari mana? Dari kecamatan, kabupaten, provinsi, sama ion. Ya karena kan kategori sebagai keputusannya, sebagai targetnya. Berarti Anda akan mencari dari kecamatan, kabupaten, provinsi, ion ini mana akan yang jadi titik simpulnya. Karena kan akar ya, karena kan keputusan kan. Ngambil dari sini, jadi menseleksi atribut nanti. Untuk kemunculannya menggunakan probabilitas dan akan menggunakan entropi kan ketika untuk memulainya kan, entropi. Nah itu untuk yang namanya di tahap pertama. Kemudian yang kedua buat cabang untuk tiap nilainya. Jadi artinya setelah Anda buat akar ya buat cabang gitu. Cabangnya berdasarkan dari hasil dari kita akarnya. Nanti akarnya dapatnya berapa gitu ya nilainya ya. Dapat nilai untuk setiap cabang dari akarnya. Misalnya kalau kemarin contoh ada yang namanya di cuaca ya, misalnya di kelembaban kan ada tinggi sama height. Nah cabangnya dibuat misalkan. Nanti sesuaikan jumlahnya ya. Nanti akan dijelasin sama Fajar lah ini contohnya. Kemudian bagi kasus dalam cabang, jadi nanti dikelompok-kelompokkan ya, dibagi datanya di berkelompok, setiap atribut dipetakan. Berarti kalau di sini ada berapa atribut? Di sini atributnya ada kecamatan, kabupaten, provinsi sama ion. Ya, berarti nanti di empat-empatnya dibuat sub. Setiap nilai-nilai dihitung jumlahnya yang misalkan Kabaena, kemudian ada berapa di atas ini. Ya, misalkan ya. Kalau cuma satu ya satu gitu kan. Kemudian lanjut lagi yang ini atribut untuk kabupaten, berarti datanya apa aja data-datanya. Kalau beda-beda lebih seru sih hitungnya. banyak jadinya. Kemudian untuk provinsi juga sama dihitung ya. Nanti akan dihitung Anda tentukan akan mencari yang namanya akan mencari nilai gen masing-masing ya, masing-masing atribut. Jadi setiap ini berarti ada berapa gen nanti? Ada 4 gen kecamatan, kabupaten, provinsi sama ion. Sorry ini yang saya belum hapus ininya ya. Ini banyak datanya nih. Sampai berapa nih? Ini aslinya nih. Jadi yang saya iniin ya sini nih. Jadi kecamatan, kabupaten, provinsi sama ion. Oke, kemudian ulangi proses setiap cabang sampai kasus cabang memiliki kelas yang sama gitu ya. Kelas sama artinya seimbang gitu ya. Antara 0 dan Y 1 misalnya. Jadi terlebih dahulu Anda akan menentukan entropi dulu ya. Dan aturan. Jadi mengambil entropi dari jumlah record yang ada. Cari dulu gitu ya. Entropinya, jumlah datanya misalkan yang high medium berapa, yang low berapa gitu ya. Hitung dulu ya, nanti dicontohkan. Kemudian untuk mencari nilai tiap atribut, ya nanti gennya akan dicari. Gen yang paling tinggi itu akan yang jadi not, ya, akan titik simpul pertama. Nah itu tahapan algoritma C45, di mana untuk pertama, untuk mencari gen, ya ini rumusnya. Jadi memilih atribut sebagai akar, tinggi ya. Jadi untuk menghitung gen digunakan, ini gen, ini entropi yang awal, entropi yang penghitung dari semua record gitu ya. Kemudian ini akan S1 per S, terus entropi SI ya. Nah nanti ini setiap dari data, jumlah data itu akan dipetakan lagi. Ya misalkan data Anda di bagian di bagian ya misal kabupaten.
Ya, kabupaten akan dihitung kan, dapat nilai yang entropinya sama nilai gennya. Nah, gennya itu akan nilai gen setiap atribut ini akan dikurangkan dengan apa namanya? Dengan nilai entropi yang telah dicari. Ya, kemudian ini kemudian tinggal ditambah ini akan misalkan ini ada atributnya ada 4, berarti nanti ada 4. Jadi contohnya ini misalkan datanya ada di 5 per jumlah recordnya misalkan ada di sini berapa datanya nih? Ini misalkan data atributnya ada berapa? Ada 15. Misalkan contohnya misalkan yang ingin sekolah itu 2. Berarti kan 2 per 15 ya. Nah, itu untuk mencari nilai untuk entropi ya. Nah, nanti plus entropi nanti ketemulah gen gitu ya. Kasusnya atributnya A gitu ya. Kemudian jumlah kasus per partisi jadi dibagi-bagi ada berapa ada record setiap atribut gitu ya. Jumlah kasusnya dalam S, artinya S itu dalam jumlah entropi. S itu entropinya jumlah data ada berapa totalnya, berarti ada 15 kan kalau kasus yang table yang saya setin ini. Ini untuk mencari nilai nilai untuk gennya. Nah, setelah gen ini berarti temuin dulu entropinya berapa ya. Untuk entropi ya berarti Anda mencari yang namanya entropi, berarti mencari dari jumlah di record. Jadi pertama akan dikelompokin dulu, dihitung dulu berapa jumlahnya. Recordnya totalnya ada 15. Ya, 15 itu 15 data, misalkan 15 kasus. Hitung lagi yang height-nya berapa gitu. Ininya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Untuk yang ini adalah height ya, height. Ini adalah jumlah data. Jumlah data saja jumlah record dari sini sampai sini. Kemudian baru yang low-nya, karena ada 2 kan. Ini berapa? Totalnya ini 15 berarti ada 5 kan. Nah, baru itu entropinya. Ya, caranya gimana? Anda tinggal menggunakan yang namanya masukin ke rumus. Ini ada probabilitas. Contohnya kalau di sana ada datanya P1 ini berarti kan jumlah proporsi ya. Ini termasuk probabilitas. Probabilitas itu kemunculan, berapa kali kemunculan gitu ya. Jadi misalkan di sini kita ada angkanya berapa nih? Dari 15 ya. Nah, berarti nanti ini 10 dibagi 15. Jumlah yang hak kita ada 10, jumlah datanya 15 berarti 10 per 15. Kemudian nanti ditambahkan dengan inilah kemarin hasil ini nanti dilogkan, dilog 2 kan, kemudian setelah hasilnya dapat dikalikan sama hasil dari ininya ya, hasil hitungan 15 per 10 tadi. Udah, terus nanti berikutnya untuk yang flow-nya dihitung lagi. Nanti contohin ya. Itu contohnya yang ngambil datanya. Jadi itu probabilitas. Jadi artinya PI itu diambil mulai dari data setiap dari jumlah data ya, atribut. Itu jumlah kelas, Jadi itu sih tahapannya untuk yang list tree. Jadi pertama tahap pertamanya itu masih pilih atribut juga sebagai akar, buat cabang untuk tiap nilai, bagi kasus dalam cabang, ulangi proses untuk setiap cabangnya. Nah, mungkin itu pengantar dari saya untuk teori untuk list tree, karena ini hanya mengulang gitu ya. Mungkin udah pada ini langsung aja silakan. Lepina mau dimulai kamin dulu ya. Iya Pak. Ya silakan dipresentasiin aja. Pak Rahmat izin ya, mahasiswa yang menampilkannya. Ya simpel, makanya kalau ada bilang dari pihak kampus dulu, ada yang pihak lama, mahasiswa nggak akan mampu. Mahasiswa mampu kok, tergantung kita mengarahkan saja. Ya, terima kasih ya Pak Wawan atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih ya Pak. Ya, saya Vina. Saya mau menjelaskan tentang Kemens. Kemens sendiri itu tujuannya algoritma yang bertujuan untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini nih ada dataset, data pinjaman bank. Ada tabelnya, ada nasabah, jumlah rumah, dan jumlah mobil.
Nah, kita mau mulai pakai Microsoft Excel dulu ya. Jadi sebelum memulai kita pakai tentukan jumlah klasternya yang diinginkan. Misalnya Coba di labnya di zoomin nih, di zoominnya biar kelihatan gede. Ya, Enggak ya, Pak. jelas. Nah. Udah, Pak? Ya, udah. Sip. Ya, silakan. Gedein ini biar jelas. Kurang tadi ya Pak Ahmad, coba tanya Pak kurang jelas. Udah belum? Oke, jadi dimaksimalkan layarnya. Oh, maksimalin. Oke. Nah, ya. Beneran, biasa main. Kedengeran. Nih, jadi kita pertama-tama tentuin jumlah klasternya nih. Misalnya kita pengen tiga data. Kita nentuin. Nah, pilih klaster yang kedua, pilihin Centroidnya. Secara acak 3 buah. Ini kan di sini terpilihnya B, E, dan F. Data B, data E, dan data F. Nah, jadi yang tadi itu dijadiin M1. M1-nya itu data B, M2-nya itu data E, M3-nya data F. Ini bisa dilihat kan, ini data M1, B3, B3 dan 3. Di sini juga 3 dan 3. M2 juga sama, M3 juga sama, 42. Nah, habis itu kita ngitung mulai dari iterasi pertamanya. Pertama, hitung jarak sentroidnya dulu. Untuk menghitung jarak sentroid masing-masing klaster pada nasabah B. Jadi kita mulai dari nasabah B. Nasabah B kan tadi 3 dan 3. Kita tulis lagi di sini data B, 3 dan 3. Sentroidnya M1 yang tadi kita sudah tentukan. 3, M2, dan M3-nya. Nah, di data M1 ini ada rumus nanti ada di Excel-nya. Rumusnya kayak gini. DX1 plus sama dengan X men segitu. Itu sama dengan akar dari data ini, data X2 sama X1. Nah, di sini 3 ini kita masukin 3 yang di depan ini, 3 semua ini sama 3 belakang ini data B. 3. Nah, kalau misalnya kan ini data M1. Kita masukin M1-nya, M1 yang di depan masukin ke depan juga, 3. Yang belakang juga masukin ke belakang. Jadi data B dan data M1 digabung. Kan kalau 3 dikurangin 3, 0. Dipangkatin juga 0. 3 dikurang 3, 0. Dipangkatin jadi 0. Nah, diakarin lagi, sama aja hasilnya 0. Terus kalau data M2-nya, masukin data M2-nya di sini. 1 sama 2. Nah, di 3 dikurangin 1, 2. Diakarin jadi 4. Kalau misalnya 3 dikurangin 2 kan 1. Diakarin jadi 1. 4 ditambah 1 jadi 5. 5 dikeluarin jadi 2,3. 2,23 itu. Terus data ketiganya juga sama. Digituin. Nah, dihitung. Nah, kita mau ngitung pakai Excel nih, data-data ininya yang udah ada nih. Nih. Kan tadi dataset nih ya. Dataset. Terus iterasi pertama kita pakai rumus Excel SQRT. SQRT itu kayak rumus akar. Nah, terus kita masukin B4 ini 1A. Kan tadi kita ngitung B. Sekarang kita mulai ngitung dari A. Yang A ini. Sama kayak tadi. Cuman masukin depannya. Belakangnya pakai data M1-nya. Masukin B4 itu 1. C4 itu A yang 3. A yang 3 ini. Nah, sama semua bawahnya. Tinggal ditarik aja kalau mau, tinggal ditarik. Yang sebelahnya juga sama. Nilai A sama nilai A. Terus dikurangin sama data M2. Yang klaster 3-nya juga sama. Ini A sama A, data A sama data A. Terus yang ini yang di belakangnya M3-nya. Terus kita lihat jarak yang terdekat itu yang berapa, yang nilainya paling kecil. 1 kan? Berarti C2. Terus bawahnya 0, C1. Begitu seterusnya. Terus dari sini kita dapat nih klaster 1.
Klaster satunya B. Klaster 1 karena klaster yang terdekatnya itu 1 nih. 1 B doang. Terus yang klaster 2-nya ada A, E, G sama H. Kita lihat di sini. A, G, E, G sama H. Klaster ketiganya C, D, sama F. Nah, dari data tadi ini kita bagi begini klaster, mencari mainnya. Nah, kan data klaster 1 tadi B doang, ditulis 3, rata-ratanya ya pasti 3. Di sini juga kita cari rata-ratanya, ditambahin semua data yang terkecilnya. Jadinya 1,25 yang jumlah rumahnya, jumlah mobilnya 1,75. Udah dirata-ratain ya ini ya, pakai rumus Excel juga. Terus di sini juga data klaster 3-nya ada 3 data. Yang tadi angka terkecilnya dimasukin ke sini, terus dirata-ratain. Terus kita dari data tadi tuh nemuin M1, M2, M3 yang baru, centroid barunya. Jadi datanya berubah nih jadi ini. Karena datanya berubah, sebelum berubah, sebelum itu kita terangin ini dulu nih, jelasin ini dulu nih. Between cluster variation dengan WCV. Karena tadi centroidnya M1, M2, M3 ini, terus kita kaliin sama ini rumus M1 sama M2 digabung. Kayak tadi lah yang udah saya jelasin ya. Gitu doang nih. Sama terus ditambah nih. Data ini ditambah hasilnya segini. Terus kita cari CV-nya. CV-nya itu caranya dari tadi yang kita cari, yang data terkecilnya itu. Data terkecilnya dipangkatin 2. Pangkatin 2 masing-masing. Terus ditambah hasilnya 7. Terus tadi kan kita udah ketemu BCV-nya. BCV-nya dibagi sama BCV. Nih, ini 6.650 dibagi 7. Hasilnya segini. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih yang ini. Kalau misalnya data-data yang tadi itu yang masing-masing udah tercantum di klasternya itu udah terpisah-pisah gitu, masukin ke sini. Oke, karena ini masih iterasi 1, belum, masih kurang nih. Terus kita ke iterasi kedua. Pokoknya datanya harus 0. Nah, sekarang kita iterasi kedua. Nih, untuk sama kayak tadi. Cuman bedanya tadi kan kita udah nemu ini nih. Nemu data yang baru ini. Data M1, M2, M3 yang baru dari iterasi sebelumnya. Nah, kita jadiin di sini M1, M2, dan M3. Terus kita coba lagi pakai data B yang tadi. Ingat kan yang 3 sama 3. Sama aja dimasukin ke sini. Terus data M1, M2, M3 dihitung lagi. Gitu. Terus sampai ini juga kayak tadi persis pakai Excel. Hitung hasilnya segini. Terus ini juga kita ulang lagi BCV sama WCD-nya, WCV-nya. Pakai kayak gini. Tuh. Sama D data M1, M2 gini-gini. Nah, ini tadi udah ngerti kan yang tadi? Ini data yang terkecilnya dipangkatin. Karena rasio yang tadi ini 139, yang tadi sebelumnya itu kan 0,950. Berarti ini rasionya masih lebih besar dari yang rasio sebelumnya. Jadi kita harus lanjutin langkahnya. Harus nggak ada rasionya. Harus nggak ada jaraknya, harus 0. Nih, ini klasternya sama. Karena emang itunya sama, hasilnya sama. Terus kita lanjutin ke iterasi ketiga. Sama, ulang lagi. Pakai data Excel tadi. Pakai yang data yang set tadi. Ininya masih sama, karena ininya masih sama. Datanya, hasilnya, mensnya sama. Ditulis di sini. Terus dihitung lagi. Terus dimasukin ke Excel lagi, dihitung lagi.
Terus dicari lagi BCV-nya sama WCD-nya, WCV-nya. Dicari kan 6734. Nah, ini kan tadi dihitung. BCV dibagi WCV. Hasilnya segini. Terus yang sebelumnya juga segini, sama. Nah, berarti karena udah sama dan hasilnya sama dengan rasio sebelumnya, maka algoritma itu diberhentikan. Nah, karena Excelnya cuma gitu aja. Nah, cuma diulang-ulang doang. Hasilnya juga ini, nanti gampang. Nah, terus kan udah ngerti Excelnya ya. Sekarang terus kita masuk ke Google Colab-nya. Kita Kmens dengan Google Colab. Sebelumnya udah dikasih sama Pak Wawon kan data CSV-nya. Nih, data-data CSV-nya. Yang tadi sama nih kayak ini. Cuman jadiin CSV. Kita masuk ke Google Colab nih. Nah, coba lihat. Nah, di Google Colab ini nanti kita buka baru. Terus buka baru begini nih caranya. Terus buka baru, terus habis itu kita masukin filenya, file yang CSV tadi. Ini, dipencet ini dulu. Terus dicari ini, dicari filenya di laptopnya. Kalau udah masuk, udah ada tulisannya nanti di sini. Nanti dimasukin nih data-datanya yang ini. Masukin ke Google Colabs. Di Zoom aja Zoom gitu. Ya, oh ya, Zoom. Zoom. Nah. Oke. Kan tadi udah dimasukin nih datanya. Dataset Kmens-nya yang dari Pak Wawon. Nah, terus kita copy-copy aja ininya, codingannya. Dimasukin ke sini. Satu-satu. Nah, kita jalanin coba sekalian ya. Ini kan data import dari machine learning. Kalian dijalanin. Oke. Terus bawahnya kita panggil data library-nya. Data library-nya ini, yang ini kita keluarin di sini. Nah, keluar. Ini data-data yang tadi yang kita bikin Excel-nya. Nah, selanjutnya atributnya untuk mengeluar data kayak gininya. Nah, arraynya. Nih, keluarkan. Sama codingannya. Terus lagi kita menentukan angka cluster yang tepat pada formnya. Terus ini codingannya. Terus tinggal dimasukin ke sini lagi, jalanin aja. Nah, oke kan, kalau misalnya error tuh warna merah nanti. Nih, keterangan, append perintah untuk membuat list data. Nah, jadi untuk membuat list data. Nah, yang terakhir, belum. Menjalankan menjalankan Kmens clustering ke dataset. Nih, yang ini codingannya nih, coba kita jalanin. Oke, tuh data-datanya, arahnya datasetnya. Nah, terus baru yang terakhir nih, nanti muncul diagramnya. Nah, diagramnya dari dataset tadi, clusternya tadi, nih C1, C2, C3, tuh. Gampang kan? Oke, makasih ya penjelasannya sampai sini aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Wawon. Iya, labnya aja itu sama sama admin lab kirim aja yang manual Excel-nya beda rumusnya biar yang teman-teman yang lain kan tinggal menghitungnya saja gitu. Iya, jadi sama Word-nya manual Excel-nya beda rumusnya. Sama Word-nya nggak? Boleh lah. Kalau Word-nya udah saya kirim tadi ke yang kirim saya kan tadi, kalau udah saya kirim ke yang Excel-nya belum. Excel-nya kirim aja ke admin ini lab biar nanti share ke mahasiswa yang lain biar bisa ngitungnya dia. Iya, oke Pak. Makasih ya Pak. Nanti Ina kan ngumpulin seperti tugas juga. Nanti apa namanya yang kayak Ina dimasukin di situ juga gitu, nggak apa-apa. Iya Pak. Oke, bagus, luar biasa, keren, Levina berhasil mengcopy apa yang Pak Won sudah sampaikan. Yang lain? Ada yang tanya betul. Yang lain, kan ada tugasnya
apa namanya, kan ada tugasnya ya. Ini kelasnya Pak Wan semua nih. Hanya saya Yang kelas C. Ada Angelina kelas reguler, ada Angelina. Yang lain-lainnya kelas C semua. Iya, kelas C semua yang lainnya. Nggak ada yang lain. Oke, berarti udah advance harusnya nih materinya nih. Makanya kalau Selain Puramat nilainya pada lumayan. alhamdulillah. Jadi kalau ini kelas-kelasnya menang. Deskripsinya. Wan lihat nanti deskripsinya dipakainya itu algoritmanya gitu. Nah, di situ biasanya kan kalau malas, karena logiknya itu maksudnya gini, rata-rata kan mahasiswa kan selalu konsentrasi ke skripsi itu buat aplikasi, selalu lihat aplikasi, karena rata-rata kan lihat ke perpustakaan Ubara itu semuanya aplikasi semua gitu. Jadi pikirannya aplikasi terus, ya akhirnya skripsi buat aplikasi aja, nggak berpikir yang lain gitu. Begitu kan kurang komunikasi, misalkan kalau jarang komunikasi sama dosen. Kemarin pun juga yang akhirnya bimbingan saya yang namanya siapa namanya Dewi apa namanya Dewi itu pakai genetika sampai saya buatin jurnal internasional itu dulunya bolak-balik ya, ketemu saya, temu dosen-dosen yang lain, katanya saya kalau buat aplikasi doang nggak ada tantangannya gitu. Hanya dibuat penjadwalan genetika, penjadwalan di shift kerja menggunakan genetika. Jadi dihitung dulu setelah sebelum ngeluarin aplikasi itu hitung dulu untuk penjadwalannya itu pakai rumus algoritma genetika gitu. Sebenarnya kalau mau diterapin ya emang harus diwajibkan. Kalau next dari prodi ya kalau saya sarankan sih untuk meningkatkan ubah untuk akreditasi A ya seharusnya tahun sesuai depan udah ini gitu, karena udah ada mata kuliah beberapa deep learning, machine learning banyak gitu, harusnya diwajibkan karena kalau di Universitas Bayangkara wajib. Jadi kalau nggak bisa nggak pakai algoritma nggak lanjut skripsinya, wajib. Karena emang ada kewajiban itu mau nggak mau mahasiswa belajar gitu. Karena emang di sini nggak wajib, ya nyari yang gampang, intinya cepat lulus kan. Begitu sih. 2017 mah udah 80% wajib ini. Makanya kalau depan, jadi biar dosennya belajar juga, aja kan banyak dosennya nggak ngerti juga cara masukin algoritma gitu kan. Jadi biar dosennya pada belajar lagi gitu kan, jangan biasa-biasa aja gitu. Jadi harus belajar lagi ya. Jadi ya jangan hanya mahasiswa yang belajar gitu, si dosennya harus belajar gitu. Jadi untuk meningkatin sama-sama gitu, jangan hanya memberikan beban ke mahasiswanya ya dosennya ya gitu sih. Paling bagus. Oke teman-teman ya kita lanjutin Fajar ya. Fajar silakan, udah siap belum untuk desentrinya? Sudah siap Pak. Oke siap. Silakan dimulai saja. Oke baik. Terima kasih Pak Wawan atas kesempatannya. Kodenya ulang ya, ketik kodenya ulang biar dijelasin per baris kalau lebih ini gitu. Oke. Baik Pak. Sudah terlihat ya Pak layarnya? Ya, lihat ini. Oke. Ya baik teman-teman sekalian, ini saya akan praktikan untuk materi decision tree ya. Ini untuk datasetnya sudah di-share di Classroom sama Pak Wawan tadi. Ini datasetnya itu untuk keputusan pinjaman bank. Nah tadi Levina itu jelaskan itu belum ada targetnya, belum ada target pinjamannya apakah disetujui atau ditolak, itu tadi melakukan klasifikasi atau clustering. Sedangkan di sini ini sudah ada targetnya, yakni ada 2, setuju dan ditolak. Ini saya akan jelaskan untuk perhitungan decision tree-nya ini pertama menggunakan Excel dulu ya. Yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu entropi totalnya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Wawan. Ini untuk rumus mencari entropinya. Yang pertama kita tentukan dulu nih dari datasetnya itu ada berapa jumlah kasusnya. Di sini jumlah kasusnya total ada 8 ya, 8 jumlah kasus. Kemudian target yang setujunya ini ada berapa? Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Sini kita masukkan di sini. Kemudian selanjutnya yang total yang ditolaknya ada berapa? Di dataset ini ada 1, 2, 3 total yang ditolak ya. Nah, kemudian kita hitung manual sesuai rumusnya. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu PJ-nya. PJ-nya ini adalah probabilitas dibagi dengan jumlah kasus dari datasetnya.
Sini datanya itu muncul sebanyak 5 kali dibagi dengan totalnya ada 8. Yang hasilnya ini 0,625. Kemudian dari data PJ-nya ini kita log 2 kan. Bisa langsung menggunakan rumus Excel, menggunakan rumus log, kemudian sel yang PJ-nya, kemudian titik koma 2, log 2. Sudah, selanjutnya kita kalikan antara PJ-nya dengan log 2 PJ itu. Ini dikali saja langsung selnya dari sel PJ-nya dikali sel log 2 PJ. Nah, ini untuk yang setuju. Kemudian selanjutnya kita cari juga hitung untuk yang target yang ditolak. Ini sama seperti yang ini. Yang pertama, kita hitung dulu PJ-nya. Ini data yang ditolak ada 3 dibagi dengan jumlah kasusnya, ada 8 data. Suaranya hilang, Fajar. Ya. Halo, Suaranya menghilang ya? halo Pak. Iya, iya. Kedengeran Sekarang lagi. Oke, maaf. Ada kesalahan teknis. Ya, untuk entropi selanjutnya Pak. Untuk Iya, entropinya, ini kita bisa pakai rumus yang awal, minus dari sigma PJ yang disetujui dengan PJ yang ditolak. Ini kita jumlahkan, kemudian dikalikan dengan minus 1 ya. Dikalikan dengan minus 1. Nah, ini hasilnya adalah 0,954 sekian-sekian. Nah, ini untuk entropi total dari dataset yang ini yang ada ya. Nah, selanjutnya, ini saya head dulu aja. Selanjutnya kita jabarkan lagi dari dataset itu berdasarkan nilai-nilai yang ada di dataset. Misalkan dari data jumlah rumah ini nilai yang keluar ada nilai 1, kemudian 2, 3, sampai ada 5. Kemudian kita hitung juga banyaknya dari nilai yang keluar ini, di data itu ada berapa. Nah, di nilai 1 ini, pada jumlah rumah ini keluar sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kita tulis sini. Kemudian nilai 2 keluar sebanyak 1 kali. Ya, 1 kali. Kemudian nilai 3 juga sama, keluar sebanyak 1 kali. Nilai 4 keluar sebanyak 2 kali. Dan nilai 5-nya sebanyak 1 kali. Kemudian dari nilai-nilai ini, kita lihat nih, dia masuknya ke dalam setuju atau tolak. Dan data yang keluar di setuju itu ada berapa? Nah, pada nilai 1 ini ada 1 yang disetujui. Kemudian 2 lainnya itu ditolak. Maka di sini tulisnya setuju 1, kemudian ditolak 2. Begitupun seterusnya untuk nilai 2. Nilai 2 ada 1 dan ini ditolak. Kita tulis di sini ditolaknya 1, kemudian disetujunya 0. Seterusnya lanjut yang ketiga, nilai 3 ini disetujui ya. Kita tulis setujunya 1, kemudian ditolaknya 0. Kemudian pada nilai 4 itu ada 1 disetujui, kemudian ini juga disetujui, ada 2 yang disetujui. Kita tulis di sini 2, kemudian ditolaknya 0. Terakhir nilai 5, ini disetujui ya, 1. Oke. Nah, ini kalau yang nilainya salah satunya 0, ini otomatis entropinya akan 0.
Kemudian kalau yang ini setujui dan ditolaknya ada nilainya, ini kita cari lagi entropi dari nilai ini. Nah, untuk tadi kan entropi yang dicari itu entropi dari total keseluruhan dataset. Sebentar. Nah, sedangkan ini kita carinya itu entropi dari data ini saja. Dengan banyaknya 3, sedangkan sebelumnya itu banyak jumlah kasusnya ada 8. Nah, ini rumusnya sama seperti sebelumnya, ini saya singkat saja. Saya sudah masukkan rumusnya, dan diketahui entropinya itu 0,9182 sekian. Setelah itu dari jumlah atribut jumlah rumah ini, kita tentukan gain-nya. Rumusnya bagaimana? Ini bisa pakai rumus ini. Rumusnya itu entropi S, ini entropi awal, entropi totalnya. Kemudian dikurangi dengan ini, perhitungan yang ini. Oke, dari perhitungan rumus ini didapatkan nilai gain-nya itu sebanyak 0,6100 sekian. Nah, ini selanjutnya untuk jumlah mobilnya juga kita jabarkan seperti tadi. Kita masukkan nilainya, di sini ada 3 nilai, 1, 2, dan 3. Kemudian kita tentukan, kita hitung berapa kali banyaknya muncul dari masing-masing nilainya. Nah, dari situ sama seperti yang tadi, kita klasifikasikan juga berapa banyak dari nilai itu yang keluar di setuju, kemudian yang ditolak berapa. Nah, ini untuk entropinya ditemukan untuk yang 2, nilai 2, itu entropinya sebanyak 1, sedangkan yang lainnya 0. Untuk G-nya sama seperti yang sebelumnya, ini dihitung dari entropi total dikurangi dengan jumlah dari banyaknya nilai dibagi dengan, dari N-nya, N itu banyaknya nilai dibagi dengan G8 itu, mana ya, sebentar. Ini jumlah kasus awal, kemudian dikali dengan I10, ini entropinya. Nah, ini hubungan ini. Nah, kemudian kita buat pohon tree-nya secara manual. Nah, ini untuk yang awal, pertama berdasarkan jumlah mobilnya. Berdasarkan jumlah mobil dari ini kita masukkan dulu entropi, gain yang paling tinggi. Nah, ini dari jumlah mobil 1, ini sudah dipastikan totalnya ini akan ditolak untuk pinjamannya. Untuk mobil 1 kita tolak pinjamannya. Kemudian untuk mobil 2 ini masih 50-50 nih, karena entropinya 1. Ini kita nanti kita hitung lagi untuk pastinya. Sedangkan untuk yang mobil 3, mobil dengan banyak 3, ini sudah pasti disetujui. Nah, untuk yang mobil 2 ini nanti berdasarkan dengan kepemilikan jumlah rumahnya ada berapa. Di sini kita hitung lagi. Nah, ini kita masukkannya jumlah rumah saja, dan yang kita masukkan itu yang banyak, yang jumlah mobilnya itu ada 2. Sini ada nilai 1 dan 4. Ini kita hitungnya sama seperti yang tadi hingga ditemukan gain-nya itu 0,954 sekian-sekian. Jadi untuk jumlah rumahnya 1 itu otomatis ditolak, sedangkan jumlah rumahnya 4 dan 3 sampai 5 itu disetujui pinjamannya. Oke, ini untuk yang Excel-nya, nanti teman-teman juga bisa download di Classroom. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan untuk codingannya menggunakan Google Colab. Yang pertama, kita upload terlebih dahulu dataset CSV-nya. Itu sudah ada di Classroom, nanti teman-teman bisa download. Kalian bisa klik ini, menu File, kemudian klik Upload. Sini kita upload datasetnya di sini berformat CSV. Ini juga sebenarnya bisa juga pakai Google Drive, nanti jadi di-linkkan ke Google Drive teman-teman. Kemudian selanjutnya ini kita import terlebih dahulu library yang dibutuhkan. Di sini ada Pandas dan NumPy. Nah, selanjutnya kita load datasetnya dan munculkan dataset atau CSV-nya itu.
di loadnya dari file yang tadi sudah diupload ya. Ini muncul dataset untuk CSV-nya, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ini kita pisahkan tabelnya antara dataset yang datanya dengan targetnya. Dataset awal kita set dengan variabel X, table X. Ini bisa menggunakan perintah ilog. Oke. Nah, ini jadi untuk targetnya ini hilang ya, hanya datanya saja. Selanjutnya ini kita pisahkan untuk targetnya dengan tabel Y. Jadi ini yang muncul hanya untuk targetnya saja atau Y-nya saja. Apakah itu disetujui atau ditolak. Nah, selanjutnya ini sebenarnya karena datanya sudah berbentuk angka, sebenarnya tidak di encoder juga tidak masalah, namun di sini saya lakukan encoder. Jadi data yang tadinya berupa selain angka itu akan di encoder menjadi angka. Contohnya yang nasabah ini, nah ini akan diolah menjadi angka. Jadi kalau misalkan ada string atau kata itu akan dikonversi jadi angka oleh si label encoder ini. Nah, ini selanjutnya kita import lagi untuk library dari decision tree classifier. Oke. Kemudian selanjutnya kita lakukan simulasi untuk prediksinya. Ini saya ada melakukan 2 kali beberapa. Yang pertama ini simulasi berdasarkan dari dataset yang sudah ada. Dengan datanya itu jumlah rumahnya itu 2, kemudian jumlah mobilnya itu 2. Sini kita bisa lihat jumlah rumah 2 dengan jumlah mobil 2, ini ada pada indeks ke-1 ya, indeks pertama. Dan targetnya, untuk targetnya, nah indeks pertama ini, itu disetujui untuk pinjaman banknya. Nah, ini kita coba, di sini dengan jumlah rumah 2 dan jumlah mobil 2 itu hasilnya, prediksinya itu benar ya disetujui. Sesuai dengan dataset yang kita punya sebelumnya. Nah, selanjutnya ini simulasi prediksi kedua, ini dari data yang tidak ada di dataset. Ini saya masukkan jumlah mobilnya 2, kemudian jumlah rumahnya 2. Ini hasilnya itu ditolak untuk pinjamannya, jadi tidak diterima oleh bank. Setelah itu kita bisa membuat grafiknya. Tadi kan kita sudah buat manual di Excel, nah ini kita bisa buat secara otomatis menggunakan Google Colab di Python. Ini kita bisa import library yang dibutuhkan. Nah, ini kalau di Google Colab sudah ada library-nya, ini bisa menggunakan grafis, kemudian P.plus. Biasanya kalau misalkan di Jupyter Notebook itu perlu instalasi karena ada beberapa library yang belum ada. Nah, ini selanjutnya kita buat grafiknya, perintahnya seperti ini. Dan kita save dengan nama untuk library yang dibutuhkan dari Jupyter apa aja ya? Biasanya sih ada 3 kalau nggak salah, itu ada P.plus, kemudian grafis, sama satu lagi itu apa ya? Saya lupa. 2 atau 3 ya. Matplotlib ada Matplotlib. Oh ya, itu betul. Matplotlib ya, Pak. Ya, untuk PLT. Itu bisa. Ya. Pakai Indopis sama apa tadi? P.plus. P.plus ya? Ya, ini terus grafis sama ya, satu lagi itu Matplotlib mana ya? Matplotlib itu untuk grafik, itu gambar yang itu. Benar Mas, aduh pelan-pelan. Saya mau ketik. Oh iya, sorry. Iya, grafis sama P.plus. Itu juga gambarnya tergantung ininya kan, itu aja PNG ya, itu kan tergantung ininya. Kalau misalkan PNG, kalau misalkan PDF tergantung di grabnya aja, dirubah grafnya, grafnya tergantung ininya, mau PDF keluarannya atau PNG misalnya, tergantung kebutuhan untuk gambarnya. Maaf ya Mas, aduh langsung potong tadi. Oke, nggak masalah, ntar malah lupa khawatir. Iya. Oke, terima kasih ya. Iya, saya lanjutkan aja. Nah ini kalau library-nya sudah diimport, ini kita ekspor untuk
grafiknya. Ini saya ekspor jadi namanya keputusan underscore pinjaman.png. Nah ini nanti otomatis filenya itu tergenerate disimpan di sini. Keputusan pinjaman.png ini bisa di-download, atau kalau misalkan kita mau tampilkan, ini bisa menggunakan perintah ini. Image grep.create underscore png. Nah ini hasil dari pembuatan grafik tree-nya secara otomatis di Google Colab menggunakan Python. Atau kita bisa download di sini. Nah ini hasilnya sama ya, dari yang kita download manual dengan yang ditampilkan. Nah, hasil grafiknya. Oke, nanti kalau misalkan tadi kecepatan, terlalu cepat, teman-teman bisa download materi yang di Classroom, itu sudah ada tahapannya, jadi nanti bisa diikuti ulang kalau misalkan ini terlalu cepat. Oke, Pak Wawan, dari saya cukup, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jar ya. Ya, Pak. Oke, teman-teman ada yang bertanyakan ke seputar Desentri sama Pak Jar atau saya atau gimana? Nah, itu sih jelas ya, jelas banget dari penjelasannya gitu ya. Untuk masukin titik atribut, tentuin atributnya, terus untuk nyari entropinya, terus memecah dari setelah namanya dari dapat titik baru, not baru, kemudian sampai akhir itu udah jelas penjelasannya, termasuk masukin perhitungan dan sebagainya. Itu dipraktekin sama Pak Jar yang namanya di hitungan manual Excel, terus angka-angka masukin ke rumus, termasuk yang di ke codingnya ya, ke Pythonnya. Jadi kalau misalkan hitungan manual ya jangan banyak-banyak, untuk contohnya 10, 20. Kalau misalkan Anda mau pakai sampai 1.000.000 data ya pakai Python aja, kelihatan bisa panjang gitu kan ya hasilnya itu. Maksudnya langsung ketahuan keputusannya. Tapi kalau menggunakan hitungan manual, ada data 1.000.000 ya bisa berbulan-bulan selesainya hitungnya, apalagi datanya macam-macam. Ya, mungkin itu untuk tugas ya. Nah, tadi Pak Jar udah jelasin ya. Jadi ada kalau misalkan nanti di Sentry, kalau nanti ketika termasuk di ini ya, termasuk yang di di Kamin. Jadi kan di situ ada datanya. Kalau yang contoh tadi kan datanya semuanya numerik semua ya, angka semua. Nah, ini kan ada kecamatan, itu kan string semua nih. Nah, sebelum ada begitu perhitungan, kalau di manualnya dulu di Excel itu nggak dirubah dulu. Tapi kalau untuk yang ada Sentry ya, tapi kalau kami harus dihitung, harus dirubah dulu angka ininya. Dirubah pakai encoder, tadi Pak Jar udah jelasin, ngerubah encoder dari bentuknya string ke bentuknya angka. Jadi sebelum Anda menghitung, dirubah dulu tipe ini, tipe datanya. Ini kan pentingnya string, dirubah dulu ke integer misalnya gampang. Bisa menggunakan perintah yang tadi di Python and label encoder ya untuk merubahnya itu. Rubah dulu, berarti ini kolom berapa gitu ya yang dirubah. Itu sih kalau untuk ininya untuk hasil tiap atribut itu sih mungkin yang saya bisa sampaikan. Itu untuk tugasnya. Nanti untuk sertifikatnya Pak Rahmat akan melihat dari tugas-tugas yang telah dikerjakan ya. Nanti tolong saya akan cek tugasnya yang salah masuk. Dapat nanti waktunya seminggu ya untuk menyelesaikan untuk tugasnya. Iya, Pak. Oke, nanti buat setting selama seminggu. Nanti buat karena emang selanjutnya kan wajib di Ubara itu wajib pakai lulus itu LSP ya. Jadi nanti Anda kalau misalkan machine learning karena masih ada kaitan sama web, jadi nanti bisa dibuat untuk rekomendasi ketika Anda kebetulan nanti yang asesornya saya kalau untuk yang untuk yang junior web programming, kalau ketika Anda ngambil sertifikasi di LSP. Jadi ada saya Bu Aida sama Pak Dani. Jadi nanti ini termasuk sertifikat Dailab ini akan termasuk rekomendasi untuk bukti bahwa Anda, karena persyaratannya itu untuk LSP, itu pertama ada ijazah. Kalau kita seorang yang pelajar itu pertama ada ijazah, surat aktif dari kampusnya, misalnya dari Ubara, dari Prodi, kemudian ada sertifikat yang menerangkan bahwa Anda misalkan bisa
web programmingnya, nanti ada pra-assessment itu akan ngetes apakah benar nih Anda bisa layak untuk ikutin assessmentnya. Jadi sebelum dites itu cek dulu apakah Anda misalkan paham Anda di pemrograman web, misalkan ya ada pertanyaan beberapa, kemudian nanti setelah setuju, nanti akan diadakan yang namanya tes gitu. Tes berdasarkan beberapa indikator yang akan mengelakkan bahwa Anda itu layak punya. Karena kalau Anda punya keahlian, kalau nggak punya sertifikat ya nggak berlaku. Kayak saya ITL COVID saya paham untuk ini ya, tapi karena saya nggak punya sertifikat kan mahal juga ya, sertifikatnya 8 jutaan itu sertifikatnya, itu pelatihannya 7 juta udah 15 juta. Nah Pak Wisnu tuh banyak tuh sertifikatnya ya, seperti itu. Nah itu yang jadi ada sertifikat kompetensi biar diakuin gitu ya. Nanti untuk syarat sertifikat itu untuk syarat ketika dari pihak kampus untuk rekomendasi ke LSP gitu ya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Untuk tugas tolong dikerjakan dalam waktu seminggu. Nanti untuk yang untuk yang modulnya udah di share tadi. Kalau misalnya Excelnya belum, nanti Lepina nge-share kali ya. Udah mungkin itu. Ada yang ditanya sama ini? Pak, mohon maaf Pak. Ya. Saya mau tanya Pak masalah SLP Pak, yang BNSP, sertifikat BNSP itu ya Pak ya? Betul. Nah, kalau yang didapatinnya itu di luar kampus, itu bagaimana ya Pak? Loh, kalau itu Pak saya tanya Paramat ya. Paramat gimana kalau di luar kampus? Kalau saya kan baru jadi itu belum sertifikasinya. Coba Paramat mana Paramat? Paramat? Kamu kemana nih? Hadir. Gimana? Ada pertanyaan Arif Udin, kalau biar LSP-nya itu dapat dari luar gimana? Oh, ini kan berkaitan dengan kebijakan universitas ya. Jadi mahasiswa Bayangkara itu sampai sejauh ini kebijakannya wajib ngambil sertifikat yang dikeluarkan oleh Bayangkara. Ini kan kebijakan universitas ya. Prodi nggak bisa ambil sertifikasi. Jadi kalau misalnya mahasiswa udah ngambil Cisco dari luar gitu ya, Mikrotik yang sertifikatnya bisa internasional atau Microsoft atau Oracle gitu, ya tetap ambil LSP yang dari Bayangkara gitu. Oh gitu ya Pak. Baik Pak. Buat mahasiswa juga kan portofolionya jadi banyak. Iya Pak. Baik Pak, makasih Pak. Soalnya udah pernah punya sih Pak yang pemrograman web sih Pak dari BLK Bekasi. Jadi makanya saya tanya apakah itu berlaku apa enggak, gitu aja sih Pak. BLK itu LSP P3 ya, BLK ya? Iya Pak. Iya P3. Kalau Bayangkara kan BNSP. Oke sip. Iya Pak ya, makasih Pak. Udah itu mungkin ya. Saya silakan ke Pak Rahmat. Kita udah selesai dari pihak kita dengan Lepina sama Pajar. Silakan saya kembalikan. Foto bersama. Tadi lupa foto bersama. Aktifkan web kamera. Saya pakai kaos nih, apa ya? Ambil gambar. Apa-apa gue juga pakai kaos. Mandi kali ya. Oke, Fajar mana Fajar? Ambil gambar Fajar. Sebentar Pak. Oke, yang lain-lain silakan. Oh. Dafa mana Dafa? Ada Pak. Ambil gambar Dafa. Hitungan sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman, terima kasih semuanya ya. Nah ini Fajar udah belajar algoritma Jara, nggak usah pakai design thinking lah, pakai yang ini aja. Cari masalahnya nanti terutama sama Pawan gitu ya. Satu yang pakai design thinking. Ya Pak, secara sistem Pak. Mau di parkiran kayak mau di wartegnya terserah. Siapa saya revisi Pak. Wawan dan teman-teman kalau pakai Android yang dilulusin. Baik, terima kasih ya semuanya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya Pak. Bermakna. Oh ya, siapa? Nggak lupa itu, lupa ya. Ya Pak, bodoh di sini.